Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah Histologi Hewan kelas D2, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai perbedaan respon imun spesifik atau innate immune response dan spesifik atau acquired immune response. Berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Claudia Zulofli dengan NIM 02, lalu ada Erna Prilia dengan NIM 05, dan ada Sandrina Anggun dengan NIM 07, Natali Tirza dengan NIM 08, dan yang terakhir ada Hindi Munawaro dengan NIM 09. Sistem imun adalah jaringan kompleks organ, sel, dan protein yang melindungi tubuh dari serangan zat asing seperti bakteri, virus, dan zat beracun. Sistem imun terdiri dari dua jenis respon utama, yaitu respon non-spesifik yang bertindak dengan cepat dan melawan semua patogen secara umum, serta respon spesifik yang mengenali dan melawan patogen tertentu dengan memori imunologis. Skema besar sistem imun meliputi pertahanan awal oleh respon non-spesifik dan aktivasi respon spesifik melalui sel T dan B untuk eliminasi patogen. Pada gambar di samping menunjukkan alur sistem imun. Pada gambar bagian sebelah kiri menunjukkan alur imunitas humoral, sedangkan pada gambar bagian sebelah kanan menunjukkan alur imunitas seluler. Pada gambar di sebelah kiri, proses imunitas humoral dimulai ketika antigen asing seperti bakteri atau virus masuk ke dalam tubuh. Limfosit B atau ditujukan oleh tanda nomor 3 akan mengenali antigen tersebut melalui reseptor spesifik pada permukaannya. Setelah pengenalan antigen, limfosit B mengalami diferensiasi menjadi sel plasma dan sel memori yang ditujukan oleh tanda nomor 2. Sel plasma bertanggung jawab untuk menghasilkan antibodi seperti yang ditunjukkan pada tanda nomor 4 yang berfungsi untuk menetralisir dan memfasilitasi eliminasi antigen di lingkungan ekstraseluler. Sementara itu, sel memori berperan dalam menyimpan informasi antigen guna memungkinkan tubuh merespon lebih cepat dan efektif jika terjadi paparan ulang terhadap antigen yang sama. Pada sisi gambar sebelah kanan, proses imunitas seluler dimulai ketika antigen intraseluler yang terdapat pada permukaan sel terinfeksi dikenali oleh limfosit T. Selanjutnya, limfosit T helper akan mengalami aktivasi dan mensekresi berbagai sitokin yang berperan dalam mengaktifkan makrofag serta limfosit T sitotoksik. Limfosit T sitotoksik kemudian bertindak mengenali dan menghancurkan sel target yang membawa antigen, misalnya sel yang terinfeksi virus atau yang mengalami transformasi menjadi sel kanker, sehingga patogen dapat dieliminasi secara langsung dari dalam tubuh. Sistem imun innate tersusun atas makrofag, sel dendrit, neutrofil, NK sel, eosinofil, basofil, dan mast cell. Semua sel ini akan bekerja sama mempertahankan tubuh dan merespon patogen secara cepat dan tidak spesifik. Neutrofil merupakan sel pertama yang akan datang ke lokasi infeksi dan melakukan fagositosis. Makrofag memiliki peran penting dalam fagositosis lanjutan serta produksi sitokin proinflamasi. Sel dendrit selain melakukan fagositosis juga berperan sebagai penyaji antigen. Natural killer cell atau NK cell bertugas menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi oleh virus ataupun sel tumor, sementara eosinofil, basofil, dan mast cell akan berperan pada pelepasan granula toksik serta mediator inflamasi seperti histamin. Selanjutnya yaitu mekanisme pada sistem imun innate. Yang pertama ada fagositosis. Pada fagositosis, tahap pertamanya yaitu entrapment, di mana sel akan menangkap partikel menggunakan pseudopodia, yang kemudian partikel tersebut akan dibungkus menggunakan food vacuole atau yang biasa kita sebut sebagai fagosom. Setelah itu, lisosom akan menyatu dengan vakuola sehingga akan terbentuk fagolisosom. Pada tahap ini, enzim dan molekul toksik akan bekerja sama untuk menghancurkan partikel tersebut. Dan yang terakhir, partikel akan dicerna hingga menjadi fragmen kecil.
Yang kedua yaitu sitotoksisitas. NK sel akan mengenali sel tumor yang mengalami penurunan ekspresi MHC kelas 1 melalui reseptor seperti KIR dan NKG2D. Setelah mengenali target, NK sel akan membunuh partikel tersebut dengan menggunakan dua jalur. Jalur yang pertama yaitu menggunakan perforin granzim, di mana perforin akan membuat pori pada sel target dan granzim akan memicu apoptosis. Jalur yang kedua yaitu menggunakan Fas dan Fas-L, di mana pada jalur kedua ini menggunakan interaksi antara Fas pada sel target dan Fas ligan pada NK sel yang juga akan mengaktifkan apoptosis. Selain membunuh, NK sel juga dapat mengeluarkan IFNY yang mengaktifkan sel dendrit dan berkontribusi pada aktivasi sel T, sehingga nantinya akan menghubungkan antara respon innate dan respon adaptif. Yang ketiga yaitu presentasi antigen. Pada gambar ini, sel yang berwarna ungu merupakan antigen presenting cell, yaitu sel penyaji antigen seperti sel dendrit. Antigen yang masuk ini akan diproses menjadi antigen fragmen, lalu akan ditampilkan melalui MHC molekul, yaitu molekul MHC kelas 2. Lalu sel yang berwarna biru ini yang ada di bawahnya merupakan antigen sensitive cell atau sel T helper yang akan mengenali antigen melalui antigen reseptor atau TCR. Setelah pengenalan itu terjadi, akan muncul imun respon atau respon imun yang berupa respon imun adaptif. Dan yang terakhir yaitu pelepasan mediator antigen. Pada gambar ini merupakan proses inflamasi akut yang berawal dari pelepasan mediator inflamasi. Ketika terjadi kerusakan jaringan, sel-sel sentinel seperti makrofag dan juga mast cell akan melepaskan histamin, sitokin, dan kemokin yang akan menyebabkan vasodilatasi serta peningkatan permeabilitas kapiler. Pada tahap ini kemungkinan atau memungkinkan adanya cairan eksudat termasuk protein, antimikroba, dan komplement yang akan keluar ke jaringan. Mediator inflamasi ini akan menarik neutrofil dan fagosit menuju lokasi luka melalui proses kemotaksis. Setelah area yang terinfeksi tersebut tercapai, sel akan menelan dan menghancurkan bakteri. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai komponen selur adaptif, yaitu limfosit T dan juga limfosit B. Imunitas adaptif adalah sistem pertahanan spesifik antigen yang sangat bergantung terhadap limfosit T, limfosit B, dan juga antibodi. Sistem pertahanan ini memiliki dua cabang utama, yaitu respon seluler dan juga respon humoral. Untuk respon seluler sendiri sangat didominasi oleh sel T dengan sel efektor lainnya, sedangkan respon humoral sangat didominasi oleh antibodi yang merupakan hasil sekresi dari sel plasma. Dan sel plasma sendiri merupakan diferensiasi atau pembentukan dari sel limfosit B. Limfosit T merupakan hasil dari stem sel hemapotik di sumsum tulang yang kemudian dimaturasi di bagian timus dan memiliki 3 jenis utama, yaitu ada CD4+ atau T helper, CD8+ atau sel sitotoksik, dan juga ada T memory. Untuk CD4+ atau T helper memiliki fungsi terhadap respon alergi, respon terhadap patogen interseluler seperti jamur, bakteri, virus, dan juga memicu produksi imunoglobulin E serta pertahanan terhadap inflamasi kronis. Kemudian untuk CD8+ atau T sitotoksik berperan untuk menghasilkan sel yang telah terinfeksi oleh virus dan juga sel tumor. Dan biasanya sel sitotoksik ini tuh sulit sekali dibedakan, namun letaknya berada di bagian T-zone di daerah kelenjar limfe. Kemudian ada T memory yang merupakan limfosit T yang terbentuk setelahnya fase efektor.
dapat berupa sentral memori atau tertinggal pada organ limfa ataupun tisu residen memori yang tertinggal pada jaringan perifer. Selanjutnya masuk ke dalam bagian limfosit B. Limfosit B merupakan respon humoral. Namun belum menjadi sel plasma sebagai respon humoral tersebut, limfosit B juga termasuk ke dalam komponen seluler yang berasal dan matur dari sumsum tulang belakang ataupun bone marrow. Menurut Chi et al. Pada 2024, di permukaan pada limfosit B ini terdapat BCR atau B cell receptor, dan setelah teraktivasi yang dibantu oleh sel T helper, limfosit B ini akan menjadi sel plasma ataupun sel memori B. Kemudian, antigen dikenal lalu diproses oleh APC atau sel dendritik yang kemudian diaktifasi dengan bantuan T helper untuk menghasilkan sitokin. Kemudian, T helper juga membantu pada sel limfosit B ini untuk berdiferensiasi atau berproliferasi sehingga dapat menjadi suatu respon humoral. Selanjutnya masuk ke bagian tipe-tipe antibodi dan fungsinya. Antibodi sendiri sering disebut dengan imunoglobulin. Imunoglobulin atau Ig ini merupakan produk dari sel plasma yang sel plasma sendiri ini merupakan bentuk aktif dari limfosit B. Untuk imunoglobulin sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama ada netralisasi, yaitu antibodi menempel pada virus atau toksin sehingga tidak menempel pada sel tubuh. Kemudian ada opsonisasi, yaitu antibodi menandai patogen seperti virus agar lebih mudah dikenali oleh fagosit seperti basofil dan neutrofil dan lebih mudah untuk dihancurkan. Kemudian ada aktivasi komplemen. Kompleks antigen atau antibodi dapat mengaktifasikan sebuah sistem komplemen yang bisa melisiskan patogen. Menurut Patel et al. Pada 2023 terdapat 5 jenis imunoglobulin yang ada pada manusia. Yang pertama ada IgM, yaitu sebagai antibodi pertama yang berbentuk pentamer, dapat dilihat pada ilustrasi bagian kiri, dan ada IgG yang merupakan imunoglobulin terbanyak dan merupakan respon sekunder, jadi merupakan respon paparan kedua terhadap sebuah antigen. Kemudian ada IgA yang terdapat pada mukosa dan glandula mame, dan ada IgE yang berperan dalam alergi dan menempel pada sel mast dan basofil. Kemudian ada IgD yang terikat pada permukaan sel B dan juga pada bagian permukaan B cell receptor atau BCR untuk membantu maturasi dan aktivasi dari sel limfosit B tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem imun innate atau humoral, di mana komponen humoral itu merupakan faktor pertahanan dalam cairan tubuh yang bersifat non-spesifik. Contoh utamanya yang pertama yaitu adalah sistem komplement, di mana sistem komplement itu terdiri dari kurang lebih 30 protein plasma dan juga memiliki aktivasi melalui 3 jalur. Yang pertama adalah jalur klasik yang menghasilkan antigen dan juga akan membentuk antibodi berupa IgG atau IgM. Yang kedua adalah lektin, di mana MBL akan mengenali manan mikroba, dan jalur yang ketiga adalah alternatif yang mana aktif spontan di permukaan patogen. Dan selanjutnya adalah interferon, di mana merupakan sitokin antivirus yang diproduksi oleh sel yang terinfeksi virus. Terdapat beberapa tipe interferon, yaitu yang pertama adalah IFN alpha yang dihasilkan oleh sel leukosit untuk mencegah replikasi virus. Dan yang kedua yaitu ada IFN beta dihasilkan oleh fibroblast yang berfungsi sebagai aktivasi antiviral state, dan IFN gamma dihasilkan oleh NK dan juga T yang berfungsi mengaktifasi makrofag dan juga meningkatkan MHC. Adapun manfaat dari interferon itu secara umum adalah untuk menghambat penyebaran virus dan juga meningkatkan respon imun. Kemudian terakhir adalah protein fase akut, di mana protein fase akut ini diproduksi di dalam hati sebagai respon IL-6 pada inflamasi sistemik,
Terdapat beberapa protein dan juga beserta fungsinya. Di antaranya yang pertama ada CRP opsonin yang berfungsi sebagai aktivasi komplement. Kemudian yang kedua ada MBL yang berfungsi mengaktifkan jalur lektin komplement. Dan yang ketiga ada fibrinogen yang berfungsi dalam pembekuan batasi suatu infeksi. Dan yang keempat ada serum amyloid A yang berfungsi untuk merekrut sel inflamasi. Adapun perbedaan spesifitas kerja antara innate dan juga adaptive immunity, yang pertama yaitu terkait dengan innate immunity atau kekebalan bawaan, di mana dia itu memiliki beberapa karakteristik yang dimiliki. Yang pertama adalah respon yang sangat cepat dengan rentang waktu 0-4 jam setelah patogen masuk. Yang kedua tidak spesifik terhadap jenis patogen. Yang ketiga sudah ada sejak lahir. Yang keempat terdapat banyak komponen sel yang sebelumnya sudah disebutkan oleh teman saya. Di antaranya adalah mononuklear phagocyte system, granulosit, natural killer cell, mast cell, dan juga komplement. Dan juga tidak terdapat memori dan memiliki variasi reseptor yang sangat terbatas. Kemudian selanjutnya yaitu terkait dengan adaptive immunity yang merupakan kekebalan adaptif, juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu memiliki respon lambat 4-14 hari, kemudian spesifik terhadap antigen tertentu, kemudian memiliki memori imun sehingga bila patogen datang, respon akan lebih cepat untuk menerima atau menangkap. Kemudian terdapat juga memori yang banyak, kemudian reseptor tidak terbatas atau dapat dikatakan banyak. Nah, sebelumnya juga disebutkan oleh teman saya di mana adaptive immunity ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada humoral immunity yang diperankan oleh sel B yang menghasilkan antibodi, di mana antibodi yang dihasilkan tersebut akan menetralisir, kemudian akan mengopsonisasi dan juga mengaktifkan komplement. Kemudian selanjutnya yaitu ada cellular immunity yang diperankan oleh sel T. Adapun hubungan antar sistem, di mana yang pertama yaitu adalah innate yang merupakan garis pertahanan pertama, yang kemudian selanjutnya yaitu adalah akan diterima oleh dendrit cell yang mempresentasikan antigen. Kemudian selanjutnya akan mengaktifkan adaptive immunity, dan selanjutnya yaitu adalah respon spesifik dan juga pembentukan memori imun. Jadi keduanya itu saling bekerja sama untuk melindungi tubuh dari segala macam penyakit. Adapun contoh kejadian yang terkadang kita alami dari innate immunity adalah biasanya kita terdapat luka, di mana luka yang kita alami itu atau luka kecil yang kita alami itu nantinya kemasukan bakteri sehingga neutrofil langsung datang melakukan fagositosit. Sedangkan kalau contoh kejadian adaptive immunity yang pernah kita alami seperti setelah kita melakukan vaksinasi, di mana tubuh itu akan membentuk antibodi dan juga sel memori, sehingga saat virus asli datang, antibodi langsung mengenali dan juga menetralkan. Baik, selanjutnya yaitu memori pada sistem imun dan paparan berulang. Nah, pada gambar ini terlihat bagaimana sistem imun membentuk memori setelah paparan antigen. Pada paparan pertama, sel B yang masih naif mulai mengenali antigen dan kemudian menjadi aktif. Sel B tersebut kemudian berkembang menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi. Karena ini paparan awal, responnya masih lambat dan kadar antibodinya lebih rendah. Nah, tahap ini disebut sebagai respon primer. Nah, selama proses ini sebagian sel B tidak berubah menjadi sel plasma, tetapi menjadi sel B memori, yaitu sel yang menyimpan informasi tentang antigen tersebut dan dapat bertahan lama di dalam tubuh. Nah, ketika tubuh terpapar kembali antigen yang sama, respon imun akan muncul lebih cepat dan lebih kuat. Sel B memori dapat langsung diaktifkan tanpa proses panjang seperti sebelumnya.
antibodi diproduksi dalam jumlah lebih tinggi. Nah, ini tuh disebut sebagai respon sekunder. Mekanisme ini juga terjadi setelah vaksinasi, karena vaksin dapat merangsang pembentukan sel memori, baik sel B memori maupun sel T memori. Jadi, meskipun seseorang belum pernah mengalami infeksi alami, tubuh tetap dapat memberikan respon cepat karena sudah memiliki sel memori dari vaksin. Nah, selain itu, sel T juga berperan dalam memori imun. Sel T helper memory membantu mempercepat aktivasi sel B, sedangkan sel T cytotoxic memory lebih siap menghancurkan sel tubuh yang terinfeksi. Dengan adanya sel-sel memori ini, tubuh dapat memberikan respon yang lebih efektif jika antigen yang sama muncul kembali di kemudian hari. Selanjutnya yaitu innate immune memory. Nah, dari gambar ini terlihat bahwa respon sistem imun innate pada paparan pertama itu masih rendah. Setelah paparan tersebut terjadi perubahan pada sel-sel seperti makrofag, monosit, dan sel NK, sehingga pada paparan ulang respon menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Nah, hal ini disebut juga dengan trained immunity. Jadi meskipun sistem imun innate tidak memiliki memori spesifik seperti sel B dan sel T pada sistem imun adaptif, respon innate tetap dapat meningkat setelah paparan berulang. Dengan demikian, sistem imun innate memiliki bentuk memori fungsional namun sifatnya tidak spesifik terhadap antigen. Jadi dapat disimpulkan bahwa sistem imun tubuh bekerja melalui dua komponen utama, yaitu sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Nah, sistem imun innate memberikan respon awal yang cepat dan tidak spesifik dalam menghadapi patogen. Sedangkan sistem imun adaptif menghasilkan respon yang lebih terarah melalui aktivasi sel B dan sel T. Salah satu karakteristik penting dari sistem imun adaptif adalah kemampuannya membentuk sel memori, sehingga pada paparan berikutnya tubuh dapat menghasilkan respon yang lebih cepat, lebih kuat, dan lebih efektif dibandingkan respon yang pertama. Nah, mekanisme ini menjadi dasar dari efektivitas vaksin dan pemberian booster. Selain itu, meskipun sistem imun innate awalnya dianggap tidak memiliki memori, penelitian menunjukkan bahwa respon innate dapat meningkat setelah paparan ulang melalui mekanisme trained immunity. Nah, konsep ini memiliki implikasi penting dalam bidang klinis termasuk pada infeksi berulang, imunodefisiensi, vaksinasi, serta kondisi inflamasi kronis dan autoimun. Berikut ini adalah daftar pustaka yang digunakan dalam pengerjaan materi PPT kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.